Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, udah siap dong belajar matematikanya? Kalian tahu nggak apa itu tawaf? Di dalam ibadah haji dan umroh ada satu rukun yang wajib dilaksanakan, yaitu tawaf. Jadi pembelajaran kita kali ini sangat erat kaitannya dengan rukun tawaf, karena kita akan belajar tentang perputaran atau istilah lainnya yaitu rotasi. Saat kita melakukan rukun tawaf, kita akan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, di dalam rotasi matematika selalu ada titik pusat yang menjadi acuan perputaran. Dalam ibadah tawaf, Ka'bah berfungsi sebagai pusat rotasi. Setiap orang yang melakukan tawaf bergerak mengelilingi Ka'bah yang tidak berpindah tempat seperti titik pusat dalam konsep rotasi. Rukun tawaf ini merupakan salah satu contoh nyata dari konsep rotasi yang diaplikasikan dalam konteks ibadah. Berbicara tentang rotasi tentunya tidak akan lepas dari sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasinya. Suatu benda dapat dirotasikan dengan sudut mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Namun, untuk saat ini kita akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk arah rotasi bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika berlawanan arah jarum jam, rotasinya bernilai positif. Tapi jika searah jarum jam, maka nilai rotasinya bernilai negatif. Rotasi dapat dilakukan apabila ada titik pusat rotasi yaitu X, Y. Namun, jika pusat rotasi tidak ditentukan, artinya titik pusat rotasi tersebut adalah titik asal, yaitu O 0,0. Sekarang, bagaimana caranya merotasikan sebuah titik? Misalnya, kita akan merotasikan titik A 3,2 dengan pusat rotasinya yaitu titik O 0,0 dan berlawanan arah jarum jam. Kita mau cari hasil rotasinya dengan sudut-sudut istimewa yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, kita mulai merotasikan titik A dengan sudut rotasi 90 derajat. Kita gambar garis putus-putus dari titik A ke titik pusat. Setelah itu, kita putar sejauh 90 derajat ke arah kiri karena berlawanan arah jarum jam. Kalian bisa menggunakan busur dan jangkar ya untuk merotasikan ini. Busur untuk menghitung besar sudutnya dan jangkar untuk memutar titiknya. Nah, setelah kita putar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, didapatlah koordinat titik A aksen yaitu negatif 2,3. Rotasi yang kedua yaitu dengan sudut sejauh 180 derajat. Sama seperti tadi, kita buat garis dari titik A ke titik asal dulu, kemudian kita putar titiknya dengan menggunakan jangkar dan busur sejauh 180 derajat ke arah kiri dan kita dapatkan titik A aksen yaitu min 3,2. Kemudian rotasi sejauh 270 derajat. Dengan cara yang sama, tinggal kita putar titiknya sejauh 270 derajat ke arah kiri. Kita peroleh A aksen yaitu 2,-3. Dan terakhir, untuk rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, maka titik A akan kembali ke posisi awal, yaitu 3,2. Sehingga, kesimpulannya, jika ada titik X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat, maka koordinat titik bayangannya menjadi negatif Y, X. Sekarang, rotasi yang kedua yaitu dengan sudut sebesar 180 derajat, titik bayangannya memiliki angka koordinat yang sama dengan titik awalnya. Namun, nilai keduanya menjadi negatif, sehingga untuk titik X, Y yang dirotasikan sebesar 180 derajat, koordinat titik bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Yang ketiga, ini kebalikan dari rotasi yang pertama. Koordinat titik bayangannya
bertukar tempat antara aksis dan koordinatnya. Namun, yang bernilai negatif adalah koordinat dari titik bayangannya. Jadi, untuk rotasi titik X, Y dengan sudut sebesar 270 derajat akan diperoleh koordinat titik bayangannya Y, min X. Nah, kalau kesimpulan rotasi yang terakhir ini tentunya paling mudah untuk diingat. Rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, maka titik yang dirotasikan akan kembali ke posisi awal sehingga koordinat titik awal dan bayangannya akan